Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yakfulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuhna apa ngene. Qila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yakfulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allati kang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu ta kita iku nakfulu bakal ngrumat kita hu ing Kanjeng Nabi wa nakhtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi. Himmah itu cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wahusyu pira-pira kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu ta kita iku aula luweh berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim ning Nabi. Terus masalah ngeten iki sampeyan pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh ku mungkin karena logikanya tadi lebah liar tidak punya akal tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini gak usah dianggap mukhal, dianggap tamami qudratihi ta'ala, napa? Tamami qudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi napa? Semua kompetisi mulai burung, mulai hewan-hewan semuanya kompetisi ingin ngrumat Nabi. Kila dindawuno lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno apa ngene ya ma'syarul umami he sekabiane umat. Uskunu wae apa? Ana sing nganggo tak. Ana sing nganggo tak. Sajane nganggo tak tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non gentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa mongko sak temene wa ta'ala qad hakama. Teman-teman wis gawe keputusan sapa Allah taala visa biki hikmatihi ing dalem hikmah Allah taala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik kang zaman azali bi anna nabiyahu lan satene nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radhi anu den susoni li halimata kedue sayyidah napa Halimah sifate Halimah al halimati kang welas asih napa al halimati kang welas asih. Dados Halimah pertama itu alamiah, nggih Halimah pertama napa alamiah nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma arada mongko nuli berpaling anhu sange nabi apa maradiul insi pira-pira perempuan-perempuan sing nyusoni. 5 krana perkara sabaka wis dhisik apa mafita yulhuibi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minas sa'adati yaiku dadi kebejanan di Halimata kedhe Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, delalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Wis pangeran kersane ngono. Falamma waqa mongko semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Dadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wadu'at lan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulna sapa Halimah ing Nabi ila sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem, hasya itu reaksi niku. Fahasya mongko reaksi napa nggih. Radi buka mulut wong Arab nadar. Laha krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fakharaja mongko metu min sahrihi saking untune Nabi. Untuk depan wong Arab nak muni takhurun apa nurun apa nur lahika kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fahamalat mongko nggawa sapa Halimah ing Nabi la rohliha maring daerahe Halimah.
Ini ku dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halat lan budalan sapa Halimah bi iklan go Nabi ila ahliya maring keluargane Halimah. Falamma wasalat mongko sumangsane tumeka sapa Halimah bi iklan go Nabi ila muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktekno sapa Halimah barokatahu ing barokahe Nabi ala aghnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib, kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras Makanya ukuran pertama ayanat barokatahu ala aghnamiha. Begitu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3, selain jaji kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung makanan, selain minuman juga makanan, maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah melihat ayanat barokatahu ala aghnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula ing dalem saben-saben dina kutara ningali sapa Aminah min saking Nabi, ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa'ulan ngangkat sapa Aminah sinten Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasyanan lan keadaan. Sa'nan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan darajasi go mlebu sapa Nabi fi khullatil lutfi ing dalem daerah aman daerah kasih sayang. Khullah manane satu kawasan atau satu area, wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa dakhala lan manjing sapa Nabi bena akhwatihi sertane dulur-dulure Nabi, mesti dulur rodok dulur rodok ma'asibyan sertane umume cah cilik. Niku pokoke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya Ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, sementara saya santai-santai di rumah." Jarene Halimah, "Saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng." Ning tinggon penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau gitu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik. Kok Nabi Yusuf kan diculik. Nek cah kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulane terus dari Halimah, "Kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi diculik. Kalau anak-anakku seketoke ora sing doyan tidak ada masalah." Walhasil terus akhirnya Nabi ngendikan, zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antarane Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain iku terpisah. Nain iku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan. Waton jamae waton. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu wayan awana anah. Jadi yan awana mana apa? Jauh, napa? Jauh. Atus tengene apa? Wa hum yanhauna anhu wayan awana anah. Iku nain iku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Its akbala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir, beliau cara saiki datang ke tempat pengembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang teng pengembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Its akbala dumadaan madhep ali ing atase Nabi sapa salah satu nafarin 3 kelompok. Sing ka'anna wujuhahum kang koyok-koyok satemene wajahe salah satu nafar iku asyamsu srengenge wal qamar lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asbiyan pira-pira cacilik harupan hale mlayu. Ketika melihat 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi wawaqaf falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Jadi dulure rodok ya, saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Wabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi cara sakniki terpaku. Fa'ajja'uhu mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar hu ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan klan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqu batnahu syaqqal latifah lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan klan bedelan sing halus.
Walhasil ini pertama Nabi dioperasi syaqus sodri apa? Dioperasi syaqus sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau mi'raj apa? Kedua setelah mau mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini apa? Peristiwa ini. Suma akhraju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Maksudnya atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahuhu lan padha njembarno sapa para malaikat. Mulane diarani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadrak, melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Di bojo elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Di bojo ora jelas ya syukur itu jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wa nazaulan padha buak sapa para malaikat minhu saking nabi hadas syaitani ing jatah setan. Ya kula bolak-balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan karena desainnya Nabi nur, tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, saya ulangi, bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, ya, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya ya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imuni rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah itu jenenge napa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham gitu? Seperti ini ya wa naza'u min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan. Saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman. Itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad. Ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan padha ngebaki sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi kelan sifat aris itu ndak gampang emosi. Wong Arab nak darani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darani apa? Halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim guyu-guyu. Kayak resepsionis sing tugasnya guyu napa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmune ya mangkel. Tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune dintekno ning tugas. Mane kula nate numpak pesawat mbek kanca kula cah Jogja, cah bocah UI. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak sama nabi bojone ya ramah ngene. Akhirnya langsung merengut. Mangkel. Nah sekarang tuh banyak guyu itu tugas, apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini, apa? Dan senyumnya itu wa mala'uhu lan padha ngebeki sapa malaikat ing Kanjeng Nabi bil khimi lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yaqini lan yakin waridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho mek kersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang yang muruh dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mangko jumeneng ngadeg sapa Al Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata lho apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kaidin perkara kana kang ana sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa? Utuh lagi. Dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua.
Faqalat maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya Habibar Rahman, he wong sing disayangi Allah sing Rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika kelan sira menal khairi saking kaapian. La arafta yektine ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalahno ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya, itu jenis apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastad talan bakal tambah sira apane farohan senenge wa sururon nggih lan sami segese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron nggih sami nu bahjah bahid manane nggih sinar wa nuron nggih nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Wae kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng. Mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastad tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nuron. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmumu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmumu. Ing ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi niku semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia sing dereng Islam cara dhewe nembe Korea Utara. Napa? Korea Utara iku diasingkan. Jadi sekarang wis pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Paham itu? Terus itu pangeran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa misalnya ekonomi terbaik itu apa yang enggak ada rentenirnya. Sesuai konsep Islam. Mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun enggak sempurna atau enggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedane. Karena kalau bunga itu enggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu enggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah. Harganya 100 juta, apa? Harganya 100 juta. Nah, bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Lalu ini saya pernah ketemu loh direktur Bank Muamalah di Jogja yang bagian Jogja kebetulan. Nah itu caranya begini, kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta, cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil cara Jawa. Tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi enggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang ngeritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang ngeritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, apa? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi, tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u
misal riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi perbedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada enggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini enggak bisa melunasi 80 juta kok enggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau enggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Nah, tapi kalau riba kan enggak apa? Semakin enggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudha'afa. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislir riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah, ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk ya sudah di seluruh dunia ada. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat dintek nang sitok wis mulai ngerusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo? Wetenge lho dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus isnain yakfi arba'. Itu malah walian. Ta'amul wahid yastaghriqu ta'ama arba'atin. Itu kan ribet kan? Ya saya kudu pura pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Wis jare para malaikat faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga apa al makhluqatu pira-pira makhluk bikutu hingga kelan tekani sira. Walam yaqul lan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teka apa se li amrika maring perintah sira Muhammad perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat wali maqalati kaiku samian lan maring dawuh jenengan samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Fasayati kalbairi mulai cerita mujizat. Fasayati kamu bakal teko kang sira al bairu unta bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah engkau kok tahu ya Rasulullah ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Iku jenenge fasayati kalbair bidima mikayas tajir. Waddobu lan hiwat dob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama nani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur. Kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu huzal. Tapi apapun itu
Pernah ada seorang Arabi berburu ghazal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya, sementing atau memang itu dua peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan, hewan buruan, terus matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji, setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Wadobbu wal wazalah. Nah, yang kemarin apa? Dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobbu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghazala ya syadani nyekseni apa dob lan ghazala la kamaring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa thibu lan zib. Sangka kata zibun apa? Serigala, wa thibu lan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kados teng kira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubuwa tika kelan nabine panjenengan angkoripin saking wektu sing parek. Wa markabu kawate tumpakane panjenengan alburaku buruk. Ila jamalika maring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlate katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumatna sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru te rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tiskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat iku. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk qiyam wa ayyuhas syauqul jazilu wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tisabani wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun iku kangen banget dihuri kamaring muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa bena mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun lisimai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanuri soba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu didhawuhi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimatu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghariba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua. Berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghariba napa? Wa ghariba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira bi gharibin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun parek. Wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikatu malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yidi wong kang duweni kekuatan.
Wa anisu ka te kancane sira iku Al-Hamidul Majid, zat sing Hamidul Majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Khalimah gak nabi. Khalimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mat kira dhewean tenang wae, kowe dibarengi pangeran sing Al-Hamidul Majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok kowe tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid ku dulurem. Iki dawuhe malaikat. Terus qalat halimatu wa yatimah. Ya nek ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan daruka utahe nikmat sira. Maksudnya darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa mugi Allah iku azimun iku agung.